Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Sekolah Kembali ke Akar. Pada kesempatan kali ini, sang penjaga sekolah selaku tangkap guru piket masih sama saya, Abram, dan juga Kepala Sekolah Kembali ke Akar. Iya, halo. Saya Faisal. Selamat datang kembali. Gimana, sehat, Abram? Alhamdulillah, Mas. Sehat. Aku hari ini senang banget nih, Mas. Karena ada guru tamu spesial, Mas. Kita sambut, selamat bergabung Ustadz Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum Mas Faisal, Mas Abram. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Gimana apa kabar Mas Faisal, Mas Abram? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih udah ngundang gabung di Sekolah Kembali ke Akar. Senang banget bisa gabung. Nah, senang banget nih Mas Faisal karena kan Ustadz Irfan juga ada pesantren juga, dan pesantrennya juga udah turun-temurun lebih dari 100 tahun. Jadi kita Sekolah Kembali ke Akar kayak studi tour nih, benchmark melihat sekolah yang lain. Benar. Ya. Ustadz Irfan di sekolahnya di pesantren di Cianjur. Iya, betul. Di Cianjur, tepatnya di Jambudipa. Jadi itu kampung di kaki Gunung Gede. Ya, terus pesantrennya udah mulai 1894. Jadi 3 pesantren tertua di Cianjur itu salah satunya adalah pesantren keluarga besar kami. Gitu. Boleh diceritain sedikit nggak, Ustadz, kalau kondisi saat ini? Jadi di pesantren tuh gimana, Ustadz? Nah, kalau dulunya itu sebetulnya kan di Cianjur itu belum ada pesantren. Nah, terus ada salah satu orang mursyid dari Tasikmalaya yang kemudian melakukan perjalanan dan tiba di Jambudipa, kemudian dia ngaji Al-Quran. Awalnya kayak gitu. Nah, setelah dia ngaji Al-Quran, kemudian berkembang, akhirnya kemudian terbentuklah pesantren. Nah, dari situ terjadi perubahan fokus, yang asalnya kita fokus ke pengajian Al-Quran, fokusnya ganti ke kitab kuning, terutama Nahwu Shorof ya, grammar Arab. Itu berlangsung beberapa lama, terus kemudian pindah lagi ke generasi berikutnya, itu pindah terutama ke mistisisme Islam. Jadi kayak tasawuf, terus kemudian kita juga punya tradisi namanya jeblag. Jadi kalau sederhananya sih saya biasa komparasinya sama debus Banten. Jadi kayak semacam seni bela diri, terus kemudian kita suka ada pertandingan setiap muludan gitu dengan jeblag ini. Tapi ada beberapa perbedaan dengan jeblag. Nah, kemudian setelah 80-an itu mulai mengalami penurunan jumlah santri karena mungkin orang mulai ngerasa pesantren tidak mampu menyiapkan mereka untuk bisa mendapatkan penghasilan yang layak dengan bekerja. Apalagi kan ada peralihan dari masyarakat agraris ke industri kan. Iya. Gitu. Jadi mereka di satu sisi kemudian lebih memilih untuk nyari kerja dibanding dengan mondok. Apalagi terus kemudian di sisi yang lain di Cianjur mulai masuk nih pabrik-pabrik mulai berdiri, sehingga kemudian akhirnya daripada mondok dengan masa depan belum jelas secara penghasilan gitu, secara hitungan matematika, akhirnya memilih mondok. Terus juga dari segi metodenya juga mungkin masih metode yang sangat tradisional, tidak ada target sehingga santri nggak kekejar untuk bisa menguasai apa dalam jangka waktu berapa. Nah, dari sana kemudian saya kepikiran untuk bikin program namanya Salamul Falah. Ini untuk anak-anak. Jadi saya pengen anak-anak belajar agama tidak hanya berdasarkan hafalan, tapi juga terutama dengan menggunakan nalar mereka, critical thinking, sehingga mereka tahu alasan kenapa mereka harus beribadah, harus sholat, harus belajar, dan seterusnya.
sekaligus di saat yang sama juga menawarkan metode-metode yang bagi kami di kampung itu relatif baru dan aneh dan modern gitu, sehingga belajar agama bisa terasa lebih menyenangkan gitu. Misalkan dengan nonton film, terus dengan aktivitas kayak ada tanda jejak misalkan, terus kemudian bersih-bersih dan seterusnya. Ada games juga, dan salah satu goals yang terakhir adalah pengen ningkatin confidence mereka sih, karena sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dan terkondisikan untuk yakin bahwa mereka nggak akan mungkin bisa punya kehidupan yang layak, penghasilan yang bagus, sekolah yang baik gitu, karena mereka terlahir katakanlah miskin, kemudian tidak punya akses pendidikan yang baik, tidak punya kesempatan untuk aktualisasi diri di organisasi dan seterusnya. Itu sih kurang lebih. Iya, aku sempat ngintip si Ustadz Irfan nih, punten. Iya. Lihat Salamul Falah kegiatannya tuh, aku jadi keinget sama cerita-cerita di taman siswa gitu ya. Maksudnya anak-anak banyak kegiatannya tuh karena mungkin usianya masih 5 tahun, jadi banyak aktivitasnya tuh bermain gitu, banyak melakukan gerak gitu ketimbang duduk aja gitu. Terus kemudian sampai aku ngeliat kok ada aktivitas sampai ini mohon koreksi kalau salah nih, sampai ada gamesnya tuh fashion show juga gitu ya. Iya. Iya benar. Jadi memang kepikirannya itu kan kadang-kadang ada imajinasi dari anak-anak itu, ketika mereka melihat majelis taklim misalkan atau pesantren atau masjid, itu mungkin ada kesan-kesan entah menakutkan atau membosankan, tergantung dari pengalaman mereka dengan guru yang misalkan galak karena mereka nggak hafal-hafal, atau dengan pembelajaran yang mereka harus ngapalin sehingga bosan gitu. Nah akhirnya kami kayak nyari cara gimana caranya sih biar ketika mereka ingat majelis taklim, ketika mereka ingat masjid, ingat pesantren, itu mereka punya memori yang bagus ketika masa kecil di sana gitu, sehingga mungkin mereka bisa, harapannya sih mereka secara nggak langsung juga akan lebih menyenangi proses belajarnya gitu. Kalau dulu saya ketika kecil di majelis taklim itu malah suka main bola sampai kacanya itu pernah pecah. Waduh. Pakai bola tenis. Iya. Kemudian kalau misalnya situasinya lagi pandemi gini, jadi ada perbedaan nggak di tempat pesantren, Ustaz? Nah, kalau gara-gara pandemi ini kemarin, sebetulnya kan di pesantren ini juga ada sekolah agama. Nah, kalau sanlat Salamul Falahnya sendiri kan tiap Ramadan, dan kita sudah memutuskan bahwa ini nggak akan dilaksanakan, atau kalaupun dilaksanakan ini harus dicari cara sebagaimana agar tidak terjadi kerumunan yang banyak, karena kan biasanya 250-an anak tuh, tambah mungkin panitia dan fasilitator bisa sampai 300-an orang. Itu kan agak riskan, walaupun Cianjur masih zona hijau. Nah, kalau yang sekolah agama ini memang sudah terkena dampak sih ketika sekolahnya udah diliburkan. Terus kemarin ketika satu minggu pernah akhirnya memaksakan untuk melaksanakan ujian, tapi dengan aturan physical distancing. Jadi kelasnya dipindah ke majelis yang lebih luas, terus kemudian anak-anak duduknya jauh-jauhan. Terus kemudian yang asalnya harusnya 7 hari kemudian dipercepat prosesnya biar selesai. Dan biasanya sebelum Ramadan itu kita ada, kalau kita nyebutnya samen, pekan imtihan, apa ya, kayak pesta kenaikan kelas gitu. Apa ya istilahnya ya bahasa Indonesia. Nah itu udah ditiadakan juga karena pandemi ini. Iya. Oke. Ustaz Irfan, ini izin nih, karena kan sebenarnya situasi pandemi ini juga pertama membuat yang di sekolah aja jadi mendadak harus belajar dari rumah, terus juga yang kerja juga sama harus mendadak juga kerja dari rumah juga. Betul.
Ya, yang seniman juga jadi sampai mau nggak mau konser juga dari rumah juga gitu. Iya. Tapi kalau yang seniman mungkin ya dia harus adjustment dari yang di panggung jadi mini panggung di rumah. Tapi kalau yang kerja mindahin meja kerja ke rumah. Tapi ngelihat di berita nih juga banyak juga nih, aku melansir di salah satu media kompas.com gitu ya, dari Menaker itu datanya bahwa pekerja itu selain kerja dari rumah juga betul-betul jadi dirumahin beneran nih Ustadz nih. Iya benar. Impactnya bahkan sampai tercatat tuh saat ini sampai 130.000 orang Waduh. itu dirumahkan gitu. Karena ternyata dampaknya sebegitu besarnya gitu pandemi ini. Bahkan sampai yang ini pekerja yang formal, bahkan yang informal justru kena dampaknya udah mulai kelihatan pendapatannya jadi merosot gitu. Nah, situasi ini juga cukup di tempo yang singkat gitu, tapi kita juga nggak mungkin kemana-mana karena ngerasain semua gitu. Kalau dari saat ini kan kira-kira ada tanggapan nggak? Sebenarnya kita tuh harus bagaimana dalam kondisi ini gitu. Iya memang yes. Beberapa bulan ini saya juga kan ngikutin perkembangan karena tugas di Stafsus dan memang mengerikan gitu melihat bagaimana potensi virus ini dalam tanda kutip melumpuhkan ekonomi warga. Dan makanya saya setuju gitu ketika banyak orang yang kemudian bergerak secara pribadi maupun organisasi berinisiatif melakukan upaya kebaikan apapun yang itu bisa membantu meringankan mereka-mereka yang vulnerable secara ekonomi. Misalkan ada yang kayak bikin penggalangan dana terus kemudian disalurkan kepada pekerja sektor informal yang terdampak, atau kalau di Cianjur itu kami ada gerakan namanya itu cek beras tetangga. Jadi ada semacam challenge di mana kita harus nanya ke tetangga mereka masih punya beras atau enggak, terus kita harus ngasih beras ke mereka gitu sejumlah yang kita bisa. Itu menarik karena itu akhirnya kemudian menumbuhkan kesadaran solidaritas. Kalau saya bisa kayak merujuk apa yang terjadi di zaman Rasul, itu saya ketika pandemi ini kemudian efek ekonominya, saya ingat ketika Bani Hashim itu di lockdown lah, mungkinnya kalau bahasa sekarang di lockdown sama masyarakat Quraisy, di mana Bani Hashim ini mereka nggak boleh berinteraksi dagang, terus kemudian dibatasi hak-hak sosial dan kultur dan politiknya, nggak bisa menikahkan, nggak bisa dinikahi, nggak bisa menikah intinya. Sehingga kemudian walaupun mereka ada di Mekah yang sama, mereka makin lama makin kehabisan stok makanan, kehabisan dan lain-lainnya, kebutuhan, karena mereka walaupun punya uang tidak bisa membeli keluar, dan kalaupun apalagi kalau mereka tidak punya uang. Dan itu berlangsung kalau saya nggak salah itu sekitar 3 tahunan, dan lumayan lumayan berat bagi masyarakat Muslim pada saat itu. Dan bagaimana caranya kemudian bisa bertahan ya, karena ada solidaritas dari para sahabat Muslim yang itu di luar Bani Hashim. Misalkan dari Khadijahnya sendiri karena bukan Bani Hashim, terus kemudian dari Abu Bakar, dari Umar, yang mereka berbondong-bondong menyiasati gimana caranya agar bisa menyalurkan bantuan kepada Bani Hashim yang dalam tanda kutip di lockdown atau di embargo itu. Dan ketika lihat pandemi ini, akhirnya saya mikirnya gitu sih, mereka yang punya kemampuan ekonomi berlebih, kelas menengah atas, yang jumlahnya lumayan banyak di Indonesia hari ini, itu akhirnya punya kewajiban untuk tengok kiri kanan dan mencoba membantu. Kalau misalkan
ya istilahnya bisa menyediakan pekerjaan yang walaupun nggak butuh-butuh amat, itu kalau bisa diadakan. Misalkan kalau misalkan ada yang dagang kayak pedagang-pedagang kecil yang walaupun kita nggak mau beli itu bisa dibeli. Itu sih kalau yang saya dalam bayangan saya. Iya, 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 iya. Karena sebenarnya ternyata pada era dulu itu juga sempat dijadiin contoh ya, era Bani Betul. Hasyim. Iya. Walaupun itu bukan karena pandemi gitu, tapi situasi secara ekonomi dampaknya memang ada kemiripan. Iya, iya, iya. Kemudian kalau misalnya bagi kita nih yang mungkin bergeming gitu, pasti kan ada situasi yang cukup stressful gitu ya. Iya. Yang paling dekat kita harus pegang apa ya, Ustadz ya? Soalnya belakangan tuh kita udah takutnya larinya tuh malah jadi keputusasaan gitu, Ustadz. Betul. Iya. Ya memang pandemi ini punya potensi untuk mengganggu stabilitas kesehatan mental kita, bukan hanya kesehatan secara ekonomi. Dan ketika secara ekonomi kita jadi lemah, kemudian secara kesehatan mental kita terganggu karena situasi ini, potensi chaosnya kan lumayan tinggi. Nah, dan itu bisa menimpa siapapun gitu, baik yang secara ekonomi langsung terdampak maupun yang secara tidak langsung terdampak. Kalau saya sih mungkin belakangan ini sedang berusaha untuk berpikir bahwa jangan-jangan pandemi ini adalah cara Allah untuk mengingatkan kita bahwa rezeki itu bukan sama dengan penghasilan karena pekerjaan gitu. Nah, selama ini kan kalau saya kerja misalkan jadi dosen, terus kadang-kadang secara tidak langsung terkonstruksi dalam pikiran bahwa rezeki saya itu adalah gaji yang saya dapat setiap tanggal sekian gitu. Nah, sehingga kemudian ketika pandemi ini beberapa hal terganggu, itu mungkin Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa sebetulnya rezeki itu lebih dari sekedar uang atau gaji yang rezeki itu lebih dari sekedar gaji yang kita terima. Dan kalau misalkan kita yakin itu bisa datang rezeki yang dalam istilahnya itu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak terduga dan bisa dalam bentuk apa saja. Misalkan bukan uang, tapi misalkan ya kita tetap makan, bisa sehat, bisa lebih bahagia dan seterusnya, misalkan dalam banyak hal, dan dari pintu mana aja, tidak mesti dari pintu yang pekerjaan kita gitu, baik ya, apalagi kalau kita misalkan kehilangan pekerjaan itu. Nah, yang kedua, ini mungkin memang waktunya juga buat kita untuk, dan dalam proses itu untuk ini sih, untuk menguji sejauh mana kemampuan tawakal kita setelah kita memaksimalkan ikhtiar dan doa tentu saja. Karena kalau kita hanya bersandar pada ikhtiar, itu ketika hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, besar kemungkinan kita akan stres atau akan merasa terganggu. Tapi kalau kita sadar bahwa otoritas hasil itu adalah otoritas Allah, dan ketika kita mencukupkan ikhtiar kita bisa bertawakal, itu kalau saya merasakannya itu secara emosi, itu kita lebih yakin dan lebih tenang bahwa kita akan dijamin rizkinya gitu. Bahkan makanya Allah kan bilang mama min dabatin illa ala rizquha. Bahkan binatang melata pun dijamin rezekinya gitu dalam setiap situasi. Tinggal kemudian kita bagaimana untuk menjaga suasana emosional dan spiritual itu sehingga kita bisa tidak berputus asa gitu. Jadi tidak walatai asu mirauhillah, tidak berputus asa pada rahmat Allah. Dan rahmat ini kan kasih sayang yang sifatnya luas gitu, lebar ke siapapun, irrespective of apakah orang itu dalam tanda kutip soleh ataukah tidak, muslim atau bukan, dan seterusnya gitu. Menjawab nggak ya? Iya.
Jago kebayangnya juga jadinya benar-benar diingatkan kembali gitu sih Ustaz, jadinya bahwa ternyata janjinya pun juga hewan yang melata aja pasti rezekinya juga nggak kemana-mana gitu. Betul. Dan hewan yang melata pun kan juga kita nggak tahu juga kan dia backgroundnya agamanya apa atau apa, karena kan janjinya hewan yang melata pun juga mendapat kasihnya gitu. Kalau kata Sujiwo Tejo itu, kalau misalkan kita masih takut besok nggak makan, itu tandanya kita udah menghina Tuhan gitu. Jadi penistaan agama itu kalau kata Sujiwo Tejo bukan berarti kayak penistaan yang biasa kita lihat, tapi dengan kita takut besok nggak bisa makan aja itu udah katanya udah penistaan. Betul. Kondisinya kira-kira seperti itu, betul sekali. Bram, ini adem banget nih hari Jumat ini nih, kita nih dapat rohani. Di tengah lagi sulitnya Jumatan ya Mas ya, kita agak ada dapat siraman ini. Tapi memang iya sih ya, pandemi ini lumayan bikin berpikir ke banyak sisi. Sisi betul. Aku ada yang mau ditanyain juga nih ke Ustadz Irfan nih. Kalau dari aku sendiri tadi setuju banget sih, bener, kita tuh nggak boleh down secara mental walaupun kondisi memang sulit. Jadi paling tidak mental itu harus tetap kuat gitu, sehingga kita bisa berpikir jernih, bisa melakukan apa saja yang bisa menjadi kegiatan alternatif di situasi seperti ini. Kalau aku nih Bram nih, aku sekarang udah mulai setiap bangun tidur itu udah lupa hari. Hari apa ini? Ini hari tanggal berapa? Nah, aku itu sekarang udah mulai ini pakai baju seakan-akan mau pergi meeting, padahal masih di rumah aja Bram. Hari ini aku pakai baju pergi so yang biasa dipakai pergi tapi di rumah. Nggak apa-apa, jadi biar mental setnya juga ke bawah bahwa hari ini saya harus aktivitas. Nah, aku mau nanya Ustadz Irfan nih, terutama buat anak-anak nih yang sekarang selama masa-masa belajar di rumah itu sudah masuk sebulan ya, berarti kan sekarang udah mau sebulan, betul? Iya. Nah, kita kan orang tua di rumah ini sekarang punya fungsinya ganda. Jadi sebagai orang tua juga sebagai guru, saya sudah mulai menguasai soal matematika kelas 5. Dan juga eksperimen IPA. Jadi aku selalu terlibat dalam eksperimen IPA dan tugas-tugas di rumah. Nah, untuk anak-anak ini siraman rohani seperti apa yang kita bisa berikan, misalnya bisa di hari Jumat kayak gini atau setelah sholat berjamaah, sehingga mereka juga tidak sedih dan tidak kehilangan keceriaan mereka di rumah itu, Ustaz. Aduh, ini pertanyaannya susah banget nih. Soalnya agak bingung ya, karena kalau yang saya perhatikan di sini ya, di kampung gitu, banyak anak-anak itu malah mereka belum menyadari bahwa situasi ini tengah genting gitu. Jadi mereka masih main-main, masih ketawa-ketawa, senang-senang gitu, dan ya walaupun mungkin mulai ngerasa agak bosen karena di rumah dan tugas dari sekolah mereka rasa berat gitu. Jadi beberapa mungkin udah kangen sekolah. Saya malah justru ngerasanya anak-anak ya kalau di kampung ini perlu untuk dikasih tahu lebih clear soal corona ini sih, maksudnya biar mereka kayak ponakanku itu kemarin 2 minggu lalu ya sempat begini bilang ke ibunya, Bu, kakak kan ini main terus ya, tapi corona nggak datangnya ke kakak gitu. ya ngakak gitu. Karena mungkin dalam bayangan dia itu kayak corona itu kayak kelayapaan, terus kayak gimana gitu. Padahal kan kalau kita panik ya kayak gitu. Nah paling kalau misalkan ya gimana? Ya betul, jadi mungkin untuk anak-anak butuh ada visualisasi ya. Jadi kayak karena corona itu kan gaib, tidak terlihat, mungkin harus ada komunikasi kepada anak-anak, mungkin butuh visual ya. Itu catatan tersendiri Ustadz Irfan. Silakan lanjutkan Ustadz.
Iya benar. Nah Pak, paling kalau misalkan ya selain visualisasi soal tadi corona, yang bisa dilakukan adalah mungkin cerita tentang kalau misalkan ya apalagi yang terdampak secara ekonomi langsung ya keluarganya, itu bisa cerita bagaimana ya kayak tadi kayak soal pandemi apa kesulitan ekonomi ketika di zaman Rasul atau pandemi di zaman Rasul, dan kita ngasih pengertian kepada mereka bahwa situasinya kayak gini sehingga kita harus di rumah. Karena kan kalau yang saya pahami itu kalau anak-anak itu mereka lebih lebih bisa di tanda kutip ya diajar dengan storytelling ya, dengan cerita, sehingga mereka akan menyerap nilai-nilai dari cerita itu, kemudian mungkin akan melaksanakan dibanding dengan kita bilang jangan keluar, nanti kalau keluar gini 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 gini. Tapi kalau misalnya kita cerita bahwa oh ini pandemi di zaman dulu juga ada loh pandemi, misalkan Umar bin Khattab sempat mau masuk ke Syam terus kemudian ada pandemi terus bilang gini gini gini, kata Rasul gini gini gini. Nah, itu mungkin kalau dengan cerita mereka akan merasa bahwa dengan mereka diam di rumah itu adalah mereka melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam gitu, kalau misalkan konteksnya. Iya. Kalau anakku itu kayaknya kondisinya malah dia terlalu banyak informasi tentang corona. Jadi aku udah beberapa hari lalu ngajak dia untuk mau nggak ngelihat situasi di luar naik kendaraan. Gitu. Malah dia nggak mau, nggak kita malah ini ciptakan resiko kata dia gitu. Jadi tetap di rumah. Jadi mungkin ini malah nggak mau diajak keluar. Ada yang informasinya banyak sehingga kemudian jadi takut, ada yang nggak informasinya sedikit sehingga malah gegabah gitu. Betul, jadi masih ada tidak seragam informasi. Nah, ini terkait masih tentang anak-anak nih Ustadz Irfan. Ini kan menyambut bulan Ramadan, salah satu yang paling ditunggu-tunggu dengan antusias oleh anak-anak adalah sholat tarawih ini. Iya. Ini bagaimana nih Ustadz? Kalau saya sih yang kepikiran itu akan menciptakan suasana di mana yuk kita tarawehannya di rumah, jadi kayak memberikan ngasih cara pandang ke anak-anak bahwa untuk tahun ini kita eksperimen nih, kita sholat di rumah berjamaah sekeluarga gitu. Jadi kalau Ramadan biasanya kita berjamaahnya sama teman-teman yang lain di masjid, nah untuk kali ini kita eksperimen di rumah gitu. Dan mungkin juga kalau di rumah kita bisa iming-imingi dengan beberapa prosnya gitu buat anak-anak, misalkan kalau di rumah kalau kamu mau minum bisa langsung minum gitu, kalau di masjid misalkan agak ribet. Terus kalau di rumah nanti setelah sholat isya biar cepet gak usah sholat sunat dulu, langsung aja tarawih gitu misalkan. Kan kalau kadang-kadang kalau anak-anak itu kalau di masjid, kalau di saya gitu kadang-kadang suka kesel karena harus sholat sunat dulu, dikir dulu setelah isya, sehingga ngantuk nih nunggu tarawih. Tapi kalau di rumah mungkin bisa ini gitu. Iya, karena memang yang ditunggu-tunggu kan kumpul bareng temannya. Terus kalau dulu zaman saya jepret-jepretan sarung gitu. Kalau anak saya sih pastinya abis itu dikit-dikit keluar main bola dulu terus balik lagi. Nah, kaitannya dengan anak-anak juga nih Ustadz. Ini kan kondisinya istimewa, di mana kita dianjurkan untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, sebetulnya untuk anak-anak yang pada usianya masih belum balik, itu gimana sih tentang puasa ini? Apakah memang kamu harus puasa sampai full gitu? Atau ada pengecualian nih? Karena mereka kan butuh nutrisi-nutrisi agar mereka tetap imunnya kuat. Sebetulnya kan kalau puasa itu diwajibkan hanya setelah balik. Dan kalau sebelum balik itu puasa itu belum wajib, tapi memang biasa dianjurkan kepada anak-anak untuk dilakukan sebagai bentuk latihan. Tapi kalau karena kondisinya istimewa seperti ini, nanti kita bisa anak-anak sebetulnya kalau misalkan mereka ada indikasi sedang tidak kuat untuk puasa, mereka bisa kita anjurkan untuk nggak puasa untuk meminimalisasi resiko. Atau yang keduanya misalkan mereka mendapatkan asupan nutrisi yang lebih baik dibanding dengan biasanya. Misalkan yang nggak biasa minum vitamin, jadi diarahkan untuk minum vitamin.
Dan bahkan ini juga berlaku bagi orang-orang dewasa sih, misalkan untuk orang yang sakit, orang yang bepergian, itu kan boleh nggak puasa. Kalau perempuan dengan yang head atau nifas. Nah, kalau dulu kan mungkin sakit sedikit bisa maksain lah, masa sakit segini doang, nyerah gitu. Nah, tapi kalau sekarang mungkin pemikirannya adalah kita harus ngelihat apakah dengan sakit ini kita punya potensi untuk terjangkit virusnya lebih besar karena imunitas kita rendah. Kalau misalkan begitu, maka kita bisa untuk membatalkan puasa dan kemudian menggantinya nanti di lain waktu. Karena memang situasinya ada darurat dan madaratnya bisa besar kalau kita memaksakan diri. Termasuk juga bepergian kan. Kalau dulu kan kayak misalkan saya ke Jakarta atau ke Bandung, gitu doang, masa harus membatalkan puasa. Tapi kalau sekarang mungkin malah harus membatalkan puasa gitu, jangan-jangan gitu. Termasuk juga untuk yang kakek nenek gitu ya, Ustadz. Iya, betul. Yang katanya memang virusnya lebih rawan di mereka gitu. Iya, termasuk juga untuk betul. Jadi memang Pak, akhirnya kan sebetulnya kalau dilihat di usul fikih itu, kalau misalkan sesuatu itu semuanya boleh, tapi bisa jadi nggak boleh kalau memang ternyata dalam situasi tertentu kondisinya berbeda gitu. Dan termasuk juga untuk orang tua, kakek nenek kalau misalkan biasanya masih kuat, mungkin sekarang bisa nggak mesti puasa dan diganti dengan hari lain kalau misalkan situasinya udah normal. Dengan alasan tadi meminimalisasi resiko kemadorotan darul mafasid. Nah, kalau tadi masih kita bicara tentang anak sampai ke kakek yang bujang nih Ustadz nih, yang jomblo gimana nih Ustadz nih? Di masa-masa pandemi ini makin galau aja kan gitu. ada nasihat nggak buat para pendengar, para jombloers gitu? Apa ya? Kalau saya mungkin kalau konteksnya puasa tadi sama. Kalau misalkan kuat ya puasa, kalau misalkan nggak kuat jangan memaksakan. Nah, tapi kalau dalam urusan asmara nih ya mungkin kalau di tengah pandemi ini mungkin sebetulnya pandemi ini kalau bagi saya pribadi itu bisa kita manfaatkan untuk lebih mengenal diri sendiri, karena me time kita kan akan lebih banyak, apalagi misalkan masih jomblo, pikirannya belum terpecah dengan keluarga, dengan anak gitu istilahnya, atau masih sendirian, masih bujang, itu kita bisa melakukan me time lebih banyak, mengenal diri, bisa mengupgrade skill, melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang bisa jadi sebetulnya adalah cara Allah untuk mempersiapkan kita jadi pribadi yang lebih siap, sehingga kita lebih ketika ini semua selesai, kita ada pada situasi di mana Allah bilang malah, oh ini kamu udah siap nih untuk ketemu jodoh, akhirnya dipertemukan gitu. Bisa jadi kayak gitu. Kayak Nabi Musa di Madian itu kan, Nabi Musa kayak diasingkan ke Madian itu dalam proses dipersiapkan kan. Sendirian, Nabi Musa bujang juga, kemudian akhirnya ketemu jodoh di sana. Tapi dalam proses dialektika di situ kan, itu proses Allah mempersiapkan Nabi Musa untuk misi yang besar melawan Fir'aun. Nah, jangan-jangan pandemi ini bagi bujang-bujang itu adalah proses Allah untuk mempersiapkan mereka untuk melakukan sesuatu yang besar gitu. Wah, itu berarti semua akan indah pada waktunya ya. Jadi buat para bujang yang mendengarkan, jangan tiba-tiba naik motor terus datang ke rumah calonnya gitu. Assalamualaikum gitu. Wah, kita lagi pandemi, dia keluar naik motor gitu ya, Bram ya? Iya, betul banget masih. Ternyata karena ini adalah waktunya mengupgrade diam-diam sebelum waktunya nanti bisa keluyuran gitu kali ya, Mas. Yang agak repot itu yang udah dapat tanggal nikah dan udah persiapan, tapi kemudian harus memikirkan ulang karena COVID ini kan. Iya betul. Mungkin maharnya nanti vitamin gitu Ustadz. Biar sehat. Biar sehat. Karena di tengah pasar ini ternyata vitamin jauh lebih sulit ditemukan ketimbang
emas itu. Iya. Harganya lebih mahal ya. Iya. Iya. Mas Apa Faisal. Bram? Iya nih, kalau dilihat juga kayak episode kali ini cukup kompak nih Mas, karena nyasar dari generasi yang senior yang belum keluarga bahkan sampai anak-anak nih Mas. Karena situasi ini memang dirasakan juga terdistribusi dengan baik gitu bahwa sedunia merasakannya Mas. Sedunia merasakan hal yang sama. Yeah. Dan tanpa melihat background apapun gitu. Nah, yang lebih entah ini jadi lebih bersyukur atau justru sebaliknya gitu, bahwa kondisi ini memang dekat juga sama bulan Ramadan gitu ya Mas Faisal. Jadi betul. Ustadz juga biasanya kan kalau bulan Ramadan amalannya lebih banyak tuh yang dikerjain. Jadi mungkin jadi lebih fleksibel gitu karena bisa ngerjainnya dari rumah kali ya Ustadz ya. Iya, betul. Justru malah kemarin saya berpikir bahwa justru malah jangan-jangan Ramadan di tengah pandemi ini adalah kesempatan emas kita gitu, karena selama ini bisa jadi Ramadan kita itu akhirnya jadi transaksi konsumerisme gitu, karena kita Ramadan mengajarkan kita untuk nahan lapar, tapi kita jadi lebih konsumtif. Terus Ramadan ngajarin kita spiritualitas, tapi akhirnya kemudian kita malah jadi terjebak dengan hiburan-hiburan yang tanda kutip diislamisasi gitu. Sehingga kemudian kehilangan ruhnya. Terus kemudian kita akhirnya jadi banyak buka bersama di luar, sehingga kekurangan kesempatan untuk bersama keluarga misalkan dan seterusnya. Sehingga jangan-jangan mungkin dengan kita dipaksa di rumah dengan segala macam hal dibatasi, Ramadan kita justru mungkin bisa jadi malah bisa mencapai titik keramadanannya yang mendekati ideal lah gitu, dengan tidak jadi konsumtif, kemudian kita tidak terjebak dalam komodifikasi hiburan-hiburan yang tanda kutip diislamisasi, atau ya itu tadi kegiatan-kegiatan yang seolah-olah Islami di bulan Ramadan padahal sebetulnya nggak Islami. Betul. Bram. Iya. Selesai pandemi ini nanti anak-anak muda keluar dari rumah wajahnya bercahaya semua. Amin. Ini udah menjadi wali-wali nih mereka, ahli ibadah. Amin. Jadi tidak terjebak lagi oleh konsumerisme. Nah, aku jadi senang sekali nih dengar siraman rohani dari Ustadz Irfan nih, Bram. Banget Mas, jadi diingetin bahwa ini ada kesempatan nih pandemi ini di rumah plus dapat 1 Ramadan, terus Syawal jadi insya Allah dikerjain juga kan Mas, kan di rumah aja, jadi kan tantangannya juga nggak harus ketemu makan siang di kantor gitu kan. Nah, jadi mestinya jadi lebih bersih gitu. Betul. Bram, jadi aku keinget juga nih, ada satu lagi yang aku penasaran mau tanyain Ustadz Irfan. Jadi semenjak ada pandemi ini juga banyak kajian-kajian itu tentang akhir zaman nih. Tapi arahnya itu membuat kita semakin putus asa dan kadang-kadang jadi nekat. Ada juga beberapa anjuran untuk tanpa ada COVID kan kita juga bisa mati juga, jadi ya nggak apa-apa lah, tetap datang ke kajian begitu ya, karena ini akhir zaman tuh gimana tuh Ustadz Irfan, mohon pencerahannya. Nah ini sebetulnya saya bikin podcast juga tentang ini. Jadi saya bikin podcastnya itu judulnya itu antara Yu'minuna bil Ghaibi dengan cocokologi. Jadi memang dalam Islam itu kan ada aspek keharusan untuk kita beriman pada hal-hal dan perkara gaib. Dan salah satu perkara gaib itu kan adalah hari kiamat. Nah, tetapi keharusan kita untuk beriman pada hari kiamat ini memang disengaja untuk tidak dilengkapi dengan pengetahuan yang komplit, menyeluruh, dan eksplisit tentang kapan itu kiamat dan apa tanda-tanda eksplisit dari kiamat itu. Nah, sehingga karena ini tidak eksplisit, ada di wilayah abu-abu, banyak kemudian orang-orang berusaha untuk
menginterpretasi atau menafsirkan, dan kadang-kadang dengan menggunakan cocokologi gitu. Dan tujuannya kayak untuk, kadang kan orang bisa ditarik dengan ketakutan ya, orang bisa kalau orang ditakut-takuti itu mungkin pangsa pasar orang yang sedang takut kemudian ditakut-takuti itu bisa tinggi. Nah, saya selalu bilang sih ke orang-orang bahwa ada dua hal, bahwa kita harus membedakan mana yang memang pasti dan mana yang masih berupa interpretasi. Bahwa kiamat itu pasti iya, bahwa kita hidup di akhir zaman adalah pasti iya, tetapi bahwa corona itu adalah tanda kiamat, bahkan tanda permulaan akan datangnya asap tebal, dukhon, itu masih berupa dugaan. Terus saya bilang bahwa dulu itu pernah ada buku yang ditulis yang bilang bahwa 2019 itu akan turun Dajjal, Imam Mahdi, dan Nabi Isa. Dan tahun 2022 Israel akan lenyap katanya. Dan dia bilang bahwa dia mendasarkan itu pada tafsiran Al-Quran. Dan ternyata kan hari ini kan nggak terjadi satupun itu. Berarti kan ada sebetulnya itu masih wilayah abu-abu. Nah, yang terakhir yang saya bilang itu adalah, kalaupun memang bahwa corona ini adalah tanda kiamat, yang mesti kita lakukan adalah sebetulnya hikmah dari kiamat ini adalah Allah ingin mengingatkan pada kita bahwa setiap yang kita perbuat itu ada konsekuensinya, dan bahwa setelah alam dunia ini ada alam lain yang lebih kekal, sehingga kalau misalkan kita diingatkan bahwa akan kiamat, itu seharusnya kita justru malah terdorong untuk melakukan hal yang baik. Bahkan dalam salah satu hadis itu Rasul bilang, bahkan kalaupun besok hari kiamat dan hari ini kita bisa menanam biji untuk ditanam, ya kita harus tanam biji itu gitu. Walaupun kalau secara logika, ngapain nanam biji toh besok kiamat pasti bakal nggak akan tumbuh. Tapi kata Rasul, kalau misalkan bisa ditanam, tanam gitu. Berarti kan istilahnya, oke lah, misalkan anggaplah corona adalah tanda kiamat, ya berarti kita harus nyari tahu kebaikan apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan kemudian berlomba gitu. Wah, iya betul. Itu luar biasa sekali. Jadi tetap optimis gitu ya Ustadz. Jadi semua cocokologi yang membuat kita jadi takut malah tambah cemas itu baiknya coba ditinjau lagi secara kritis ya, dikritisi. Betul. Gitu Bram. Jadi cocokologi nih kita perlu bahas lagi nanti podcast ke depan tentang cocokologi. Iya benar Mas. Soalnya di kita banyak banget tuh. Ketakutan tuh jadi salah satu magnet buat orang jadi mau dengar lebih banyak. Terus dengan cocokologi jadi sumber informasi buat mereka gitu. Iya, betul. Bram. Iya. Mungkin ini sebagai penutup kita butuh ini nih pesan-pesan terakhir dan tips dari Ustadz Irfan nih untuk kita semua nih Bram. Gimana? Iya Ustadz. Sebagai closing statement ya. Iya. Oke. Ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Mas Faisal, Mas Abram yang sama Ustadz. Kita yang terima kasih. Sudah ngasih kesempatan untuk diskusi. Saya belajar banyak banget juga hari ini. Dan mungkin sebagai penutup ya, saya ingin sama-sama mengajak sih, maksud juga ke diri saya sendiri, bahwa mari kita jadikan pandemi ini sebagai momentum untuk kita lebih mengenal diri sendiri, kemudian meningkatkan kemampuan diri sendiri, dan mengingat kembali bahwa rezeki lebih dari sekedar gaji yang kita terima, dan bahwa apapun kondisinya Allah pasti akan menjamin, asalkan kita tidak berputus asa dan asalkan kita tetap percaya kepadanya, dan dengan kepercayaan dan ketawakalan itu kita bisa merasa lebih bahagia, dan dengan kebahagiaan itu mungkin kita bisa lebih survive untuk menghadapi situasi-situasi sulit ini. Itu mungkin. Amin. Amin. Iya, itu sekaligus kesimpulan
selama podcast ini direkam ya, Ustadz Irfan. Terima kasih. Iya. Sama-sama. Terima kasih Ustadz Irfan, semoga sehat terus dan lancar semua kegiatannya juga semua jamaah di pesantren. Amin. Terima kasih banyak teman-teman di sekolah. Kembali ke akar. Insya Allah nggak bosan buat jadi guru tamu di sini ya, Ustadz. Insya Allah dengan senang hati, insya Allah. Ya. Kita tutup dulu ya, Ustadz Irfan. Yep. Bapak Kepsek, mohon izin nih. Iya, silakan Abram. Penjaga sekolah, kayak nggak sabar pengen nanem sesuatu lah nih di sekolah. Benih apa aja ditanam dulu, kayaknya bisa buat terapi rasa optimis tumbuh nih di dalam hati nih, Ustadz. Bapak Kepsek. Siap. Ya. Oke, kita tutup episode sekolah kembali ke akar pada kesempatan kali ini. Terima kasih semuanya. Saya guru piket merangkap penjaga sekolah Abram dan kepala sekolah kita. Ya, kepala sekolah yang terus memantau sekolah ini. Guru-gurunya juga saya coba absen setiap hari. Dengan saya Faisal. Dan guru tamu spesial kita Ustadz Irfan. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.